Shalom, selamat pagi saudaraku. Ini hari Minggu. Jangan lupa untuk beribadah di gereja lokalmu. Kalau hari ini kalian sedang berlibur atau sedang berada di luar kota, pastikan Anda bisa datang ke gereja terdekat di mana Anda berlibur. Ya, utamakan Tuhan saudaraku. Cari Dia terlebih dahulu. Amin. Oke saudaraku, kita harus terus bertumbuh di dalam pengertian akan kebenaran. Dan kita harus terus bertumbuh di dalam pengalaman kita berjalan, walk with God, berjalan dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita mengerti dan menghayati bahwa satu-satunya kebutuhan hidup kita itu adalah Tuhan. Betul saudaraku? Satu-satunya kebutuhan kita adalah Tuhan. Itu jauh dari bayangan manusia. Termasuk sebagian dari kita, masa sih kebutuhanku cuma Tuhan, ya kan? Ternyata saudaraku tidak mudah kan untuk mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Pada waktu seseorang ada di dalam keadaan krisis di titik nadir, di ujung maut, pada waktu itulah manusia itu baru bisa menghayati dengan benar bahwa iya benar ya, ternyata hanya Tuhan saja penolong hidupku. Hanya Tuhan saja kebutuhanku. Maka di renungan pagi hari ini seharusnya saya mau mengajak kepada kita semua, seharusnya kita jangan menunggu sampai kita berada di titik nadir, titik krisis. Baru kita bisa menghayati benar bahwa Tuhan satu-satunya kebutuhanku. Itu tidak natural saudaraku. Mestinya justru ketika kita tidak di dalam keadaan yang krisis, kita tidak di dalam keadaan yang terancam, tetapi kita mengembangkan potensi jiwa, hati, pikiran, dan kesukaan kita, komitmen kita bahwa hanya Engkau yang kuperlukan Tuhan dalam hidup ini. Aku boleh gagal dalam studi, bisnis, rumah tangga, karir, atau apapun lah. Seakan-akan langit hidupku rubuh. Tapi percayalah, dari momen-momen yang sulit itu kita bisa lebih menghayati bahwa Allah itu hidup. Hanya Dia kebutuhanku. Maka beranilah terus berkomitmen bahwa yang aku butuhkan itu hanya Tuhan. Amin saudaraku. Ya, yang aku butuhkan itu hanya Tuhan. Lah disinilah kita baru bisa memuja Tuhan dengan benar. Jikalau ini ditujukan kepada Tuhan, kita beruntung sekali karena kita akan menjadi kekasih Tuhan. Abraham ketika diperintah menyembelih anak satu-satunya yang kesayangannya itu, dia melakukannya demi Elohim Yahweh. Dia melakukan demi Allah. Ini mengisyaratkan bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam hidup seorang Abraham selain Allahnya. Bahkan anaknya yang dia kasihi, yang dia tunggu seperempat abad pun, dia sanggup berikan kepada Tuhannya. Ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib juga menunjukkan tidak ada yang lebih berharga dari dirinya selain Bapanya. Coba saudaraku, kita lihat tokoh-tokoh iman yang begitu mengutamakan kepentingan Bapanya, Allahnya, ketimbang dirinya. Itu tanda bahwa dia mengutamakan Tuhan. Kalau saat ini saudaraku kita mau mengambil keputusan untuk berkomitmen menjadikan Tuhan itu satu-satunya yang kita butuhkan, kita akan diajar Tuhan dengan banyak hal. Dan kita akan benar-benar diistimewakan oleh Tuhan. Tetapi ingat ya, di sisi lain iblis akan menyerang kita habis-habisan. Iblis tidak takut kau dan saya jadi orang Kristen, jadi pendeta, jadi apapun. Tapi dia sangat gentar kalau ada orang yang berjuang nekat senekat-nekatnya mau jadi sahabat Tuhan, mau jadi kekasih Tuhan. Maka dia akan berusaha menggunakan segala cara untuk merusak pikiran orang itu, merusak hati orang itu, merusak kehidupan orang itu dengan segala cara supaya mereka tidak jadi kekasih Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau kita berkomitmen lebih teguh lagi,
pencobaan, serangan iblis tidak akan membuat kita jatuh remuk. Serangan iblis itu akan membuat kita naik. Ini tergantung niat dan tekad kita. Makanya saudaraku, saya mau sharing sedikit kalau di dalam penggembalaan yang saya alami. Saya bisa melihat manuver setan itu begitu luar biasa. Kalau ada satu orang yang begitu setia mulai berjuang, dulunya mereka mungkin tidak bergereja dengan baik. Mereka bukan orang percaya, kemudian masuk dalam sebuah gereja. Yang saya lihat ya, kalau mereka tidak dibentengi kuat ya saudaraku, seringkali iblis merusak dengan berbagai cara. Tujuannya apa? Orang ini tidak jadi kekasih Tuhan. Loh, kuasa gelap itu luar biasa saudaraku. Dia bisa tahu, lihat, oh ini potensi ini nekat nih, mau sungguh-sungguh nih. Dia habisi dengan cara-cara yang kadang tidak kita pikirkan. Iblis bisa bidik dari kiri, kanan, atas, depan, belakang, terus dihajar. Tujuannya apa? Orang itu lumpuh dan gagal menjadi sahabat Tuhan. Maka saudaraku, menjadi kekasih Tuhan itu harus menjadi tujuan yang kita pegang teguh, yang diikuti dengan komitmen, konsistensi, dan integritas tinggi. Apapun badai yang harus kita lalui, tetaplah berdiri dan jalan menuju ke goal kita. Dan kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan pedulikan hidup kita. Amin saudaraku. Dia akan melindungi kita dalam segala ancaman dalam hidup ini. Ancaman pertama, kuasa gelap. Oh, itu pasti Tuhan akan melindungi kita. Yang kedua, dari diri kita sendiri, dari kedagingan kita yang bisa membinasakan kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan memelihara kita dari pengaruh dunia yang jahat ini. Kita akan dijagai oleh Tuhan kalau kita mau menjadi kekasih Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan melindungi kita dari bencana malapetaka. Dan yang kelima, Tuhan akan melindungi kita dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada kita. Ini dengar baik-baik saudaraku. Itu gak mudah loh. Banyak orang yang pasti akan digunakan kuasa gelap untuk menggocoh kau dan saya. Kalau kita mau terus terabas mau cinta Tuhan, jadi kekasih Tuhan. Dan luar biasanya, orang-orang yang kita kasih juga dikasihi Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kita bisa melindungi orang-orang yang kita kasih dengan cara kita menjadi kekasih Tuhan. Pasangan hidup kita, anak rohani kita, menantu kita, jemaat kita, cucu kita, semuanya. Mari kita berlomba untuk ini. Mazmur 42 ayat 5 berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kiranya seperti pemazmur, mari kita mendahului mereka mencari Tuhan, mendahului mereka menjadi kekasih Tuhan. Untuk itu saudaraku, bulatkan tekad hatimu untuk menjadi kekasih Tuhan. Amin saudaraku. Harga untuk menjadi kekasih Tuhan adalah kita tidak boleh menjadi kekasih yang lain. Amin. Ya, bangsa Israel di PL, firman Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu cukup dengan mereka tidak menyembah dewa-dewa, tidak menyembah berhala-berhala yang disembah orang-orang Kanaan. Tapi bagi engkau dan saya orang percaya, tidak cukup kalau kita tidak ke dukun, kita tidak pakai jimat, kita tidak menyembah dewa lain. Itu belum cukup. Tapi yang Tuhan bidik dari orang percaya, kita harus menanggalkan semua keterikatan diri kita kepada apapun dan siapapun. Ini memang jadi aneh di mata dunia, berlebihan. Tapi memang itu standar yang Tuhan mau. Itu yang harus kita perjuangkan. Kalau saat ini kita masih tertarik dengan sesuatu yang lain, ada ikatan dengan apapun yang lain yang menjadikan kita seringkali tidak memilih Tuhan, tetapi memilih ini dan itu. Bertobatlah saudaraku. Karena Dia mau kita menjadikan Dia satu-satunya kekasih hati kita. Amin saudaraku. Kita mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Tuhan tolong ampuni aku mau jadi kekasih-Mu, tuntun aku. Itu saudaraku. Jangan minta yang lain. Jangan minta apapun. Kita gumuli hidup kita, aku mau minta satu hal, aku mau jadi kekasih Tuhan.
Aku mau pacu, aku mau arahkan hatiku untuk menjadi kekasih Tuhan. Kalau orang bertekad seperti itu, saudaraku, Tuhan pasti mengabulkan permintaan kita untuk menjadi kekasih Tuhan. Mengapa? Karena memang Allah menghendaki orang-orang seperti itu. Kalau kita merespon dan kita menginginkan itu, wah, itu hati Tuhan begitu senangnya, saudaraku. Maka ayo perjuangkan itu, saudaraku. Karena tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih terhormat daripada menjadi kekasih Tuhan. Ya, jadi kalau hari ini jantung kita masih berdetak, denyut nadi masih ada, kita masih punya nafas kehidupan, Tuhan masih beri kita waktu, Tuhan masih menunggu kita, menyambut kita, membuka tangannya. Yuk nak, jadi kekasihku. Itu adalah kehormatan, saudaraku. Ya, pegang tangan Tuhan selamanya, saudaraku. Sambil kita berjanji, aku mau hidup kudus Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela. Aku mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Asik loh Tuhan, kalau aku bisa menjadi kekasih-Mu. Wah, keren saudaraku. Saya berjuang begitu tiap hari, tiap pagi. Betul saudaraku, ini kesaksian hidup saya. Tiap pagi doa saya tidak mau bercacat, tidak mau bercela di hadapan-Mu Allahku. Aku berjuang tidak mengingini apapun dan siapapun. Karena itu kemuliaan yang tiada tara dalam hidup seorang yang mau mengabdikan diri menjadi kekasih Tuhannya. Ini hari Minggu, saudaraku, ke gereja lokal ya. Kalau mau dolan, mau main, mau jalan-jalan nanti setelah dari gereja. Ya, belajar mengutamakan Tuhan. Amin. Dukung gembalamu, doakan gerejamu, fokus pelayanan kepada hati Tuhan saja. Stay holy, hiduplah kudus selalu. Tuhan memberkati.